Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, video yang akan menambah wawasan teman-teman setelah menonton video saya. Perkenalkan, nama saya T. Faiz Kamal, NIM saya adalah 22181008. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua, yaitu tentang seputar dengan ilmu ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang mata kuliah ekonomi makro lanjutan bab 17, yaitu tentang konsumsi. Nah, dosen pengampu mata kuliah ini adalah bersama saya adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME, teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Baik, teman-teman. Nah, konsumsi itu apa? Nah, Adam Smith mengatakan konsumsi adalah satu-satunya akhir dari tujuan dari semua produksi. Dan juga perlu kita ketahui bahwa konsumsi ini adalah suatu hal yang sangat dekat dengan kita. Nah, sekarang ini saya sedang mengkonsumsi baju namanya. Konsumsi baju. Bagaimana cara saya mengkonsumsi baju ini? Mengkonsumsi baju ini adalah untuk menghabiskan nilai pakainya, teman-teman. Nah, kan sangat berbeda orang yang pertama memakai baju ini atau saya pertama kali memakai baju ini dengan saya pakai baju kali ini yang kesekian kalinya, akan berbeda rasanya, teman-teman. Coba deh teman-teman rasain nanti ya. Kemudian kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ini yang pertama kita akan membahas tentang John Maynard. Tunggu bentar saudara. Nih, John Maynard Keynes dan fungsi konsumsi. Dugaan Keynes. Pertama dan terpenting, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal jumlah yang dikonsumsi dari $1 tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1. Artinya, ketika seseorang mendapatkan uang ekstra, dia biasanya menghabiskan sebagian dan menyimpan uang sebagian. Kemudian yang kedua, Keynes mengemukakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Dia percaya bahwa menabung adalah sebuah kemewahan. Jadi dia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka daripada orang miskin. Kemudian yang ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan utama konsumsi dan suku bunga tidak memiliki peran penting. Dugaan ini sangat kontras dengan keyakinan para ekonom klasik yang mendahuluinya. Para ekonom klasik berpendapat bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi mendorong tabungan dan menghambat konsumsi. Atas dasar tiga dugaan ini, fungsi konsumsi Keynesian seperti di sini, ini rumusnya teman-teman, di mana C adalah konsumsi, Y adalah pendapatan yang dapat dibuang, C adalah konstanta, dan C kecil adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kecenderungan mengkonsumsi APC rata-rata adalah, ini rumusnya. Nah, ini saat Y naik, CY per Y besar turun sehingga cenderung mengkonsumsi rata-rata C per Y. Next. Kemudian keberhasilan empiris awal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini adalah kurva tentang konsumsi Keynesian. Bagaimana penjelasan kurva ini? Penjelasannya di sini, teman-teman. Nah, gambar ini menggambarkan fungsi konsumsi dengan 3 properti yang diduga oleh Keynes. Pertama, kecenderungan mengkonsumsi. Kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Ketiga, konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini. Nah, catatan, kecenderungan mengkonsumsi marginal. MPC adalah kemiringan fungsi konsumsi.
Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata APC sama dengan C per Y sama dengan kemiringan garis yang ditarik dari titik asal ke titik pada fungsi konsumsi. Ini ada MPC, ada APC, di sini ada C yang tadi, rumus yang tadi teman-teman. Ini pendapatannya dan ini adalah konsumsinya. Oke, after that, stagnasi sekuler, Simon Kuznets dan teka-teki konsumsi. Nah, ini kurvanya. Teka-teki konsumsi. Studi data rumah tangga dan deret waktu pendek ditemukan hubungan antara konsumsi dan pendapatan mirip dengan dugaan Keynes. Dalam gambar hubungan ini disebut fungsi konsumsi jangka pendek. Tetapi penelitian deret waktu yang lama menemukan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata tidak bervariasi secara sistematis. Dengan pendapatan hubungan ini disebut fungsi konsumsi jangka panjang. Perhatikan bahwa fungsi konsumsi jangka pendek memiliki kecenderungan mengkonsumsi rata-rata yang menurun, sedangkan fungsi konsumsi jangka panjang memiliki kecenderungan rata-rata yang konstan untuk mengkonsumsinya. Nah, ini konsumsi, ini pendapatan, ini garis yang warna merah adalah fungsi konsumsi jangka panjang atau APC konstan, teman-teman. Dan ini yang berwarna biru adalah fungsi konsumsi jangka pendek atau APC jatuh namanya. Oke, setelah itu ada Irving Fisher dan pilihan antar waktu. Nah, apa yang dikemukakan oleh Irving Fisher ini, teman-teman? Yang pertama ada kendala anggaran antar waktu. Konsumen menghadapi batasan berapa banyak yang dapat mereka belanjakan, yang disebut kendala anggaran. Ketika mereka memutuskan berapa banyak yang akan dikonsumsi hari ini versus berapa banyak yang akan dikonsumsi hari ini versus berapa banyak yang akan ditabung untuk masa depan, mereka menghadapi kendala anggaran antar waktu yang mengukur total sumber daya yang tersedia untuk mengkonsumsi ini dan masa depan. Next. Nah, ini ada kurva, teman-teman. Di kurva ini menjelaskan tentang kendala anggaran konsumen. Angka ini menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang dapat dipilih konsumen. Jika dia memilih titik antara A dan B, dia mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatannya. A, ini titik A, teman-teman. A dan B, berarti dia sedikit. Nah, pada periode pertama dan menyimpan sisanya untuk periode kedua. Jika dia memilih poin antara A dan C, teman-teman, dia mengkonsumsi lebih dari pendapatannya pada periode pertama dan meminjam baris untuk menutupi yang kurangnya, teman-teman. Ini peminjaman konsumsi periode pertama, konsumsi periode kedua. Selanjutnya, preferensi konsumen. Nah, preferensi konsumen, kurva indiferen memiliki preferensi konsumen selama konsumsi periode pertama dan kedua. Kurva indiferen memberikan kombinasi konsumsi dalam dua periode yang membuat konsumen sama-sama bahagia. Angka ini menunjukkan dua dari banyak kurva indiferen. Kurva indiferen yang lebih tinggi seperti IC2, lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah seperti IC1. Ini IC2 lebih disukai daripada IC1, teman-teman. Konsumen sama-sama senang pada titik W, X, dan Y. Pada titik W, X, dan Y sama-sama senang. Nah, tetapi lebih memilih titik Z daripada titik W, X, atau Y. Ini. Padahal lebih senang di titik W, X, dan Y. Senang aja, teman-teman. Tapi kalau ketika disuruh pilih, nah, mereka memilih di titik Z gitu. Ya, selanjutnya optimasi konsumen. Konsumen mencapai tingkat kepuasan tertingginya dengan memilih titik pada kendala anggaran yang berada pada kurva indiferen tertinggi. Pada kondisi optimal, kurva indiferen bersinggungan dengan kendala anggaran. Ini bersinggungan nih, teman-teman. Bersinggungan ini. Konsumsi periode pertama, konsumsi periode kedua. Ini batasan biayanya. Bersinggungan IC3 ini, teman-teman, bersinggungan dia dengan IC1. Oke.
Okay, after that, oke. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi konsumen, mempengaruhi konsumsi. Nah, di gambar 17.6 ini kita bisa mengetahui peningkatan pendapatan Peningkatan pendapatan periode pertama atau pendapatan periode kedua menggeser kendala anggaran keluar. Jika konsumsi pada periode 1 dan konsumsi pada periode 2, keduanya merupakan barang normal. Kenaikan pendapatan ini meningkatkan konsumsi pada kedua periode. Ini kendala anggaran barunya, ini teman-teman. Ini kendala anggaran awalnya, menggeser dia ke atas, teman-teman. Setelah itu, nah, bagaimana perubahan tingkat bunga real mempengaruhi konsumsi? Efek substitusi adalah perubahan konsumsi yang diakibatkan oleh perubahan harga relatif konsumsi dalam periode. Nah, ini ada kurva kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga memutar kendala anggaran di sekitar titik Y1, Y2. Pada gambar ini, tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi konsumsi periode pertama sebesar YC1 dan menaikkan konsumsi periode kedua sebesar YC2. YC1 ini bisa teman-teman lihat, ini adalah kurvanya. Menggeser dia. Ini panahnya menggeser dia ke sini. Selanjutnya, kendala dalam meminjam. Ketimpangan yang menyatakan bahwa konsumsi pada periode pertama harus lebih kecil atau sama dengan pendapatan pada periode pertama. Batasan tambahan pada konsumen ini disebut dengan batasan pinjaman. Selanjutnya, nah tampak kepada kita ini adalah kurvanya, teman-teman. Nah, kurva ini bagaimana penjelasannya? Ini kendala meminjam. Jika konsumen tidak dapat meminjam, ia menghadapi kendala tambahan bahwa konsumsi periode pertama tidak melebihi pendapatan periode pertama. Area yang diarsir mewakili kombinasi konsumsi periode pertama dan kedua yang dapat dipilih konsumen. Ya, ini area yang diarsir ini adalah area yang diarsir, teman-teman. Ini batasan biayanya, peminjam kendalanya di sini. Setelah itu, nah ini ada kurva lagi, ada gambar ini dan gambar ini. Kita buat aja ini panel A, ini panel B. Penjelasannya, optimasi konsumen dengan kendala pinjaman. Ketika konsumen menghadapi kendala pinjaman, ada dua kemungkinan situasi. Nah, pada panel A, kendala meminjam tidak mengikat. Konsumen memilih konsumsi periode pertama lebih kecil dari pendapatan periode pertama, sehingga batasan pinjaman tidak mengikat dan tidak mempengaruhi konsumsi pada kedua periode tersebut. Nah, pada panel B, ini panel B kita, batasan peminjaman bersifat meningkat. Konsumen ingin meminjam dan memilih titik D, tetapi karena meminjam tidak diperbolehkan, pilihan terbaik yang tersedia adalah titik E. Ketika kendala pinjaman mengikat, konsumsi periode pertama sama dengan pendapatan periode pertama. Oke, teman-teman. Oke, next. Nah, yang ketiga, Franco Modigliani dan hipotesis siklus hidup. Hipotesis, salah satu alasan penting mengapa pendapatan bervariasi sepanjang hidup seseorang adalah masa pensiun. Kebanyakan orang berencana untuk berhenti bekerja pada usia sekitar 65 tahun. Dan mereka berharap pendapatan mereka turun saat mereka pensiun. Nah, untuk mempertahankan tingkat konsumsi setelah pensiun, orang harus menabung untuk ketika masa kerja mereka. Oke. Selanjutnya, implikasi bahwa lansia atau lanjut usia mengkhawatirkan pengeluaran yang tidak terduga. Tabungan tambahan yang timbul dari ketidakpastian disebut dengan tabungan pencegahan. Gak terduga ketika lansia, mana tahu sakit, akhirnya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit kan butuh biaya, teman-teman. Nah, itu salah satu contohnya. Setelah itu, nah ini adalah kurvanya. Kurvanya fungsi konsumsi daur hidup. Model daur hidup mengatakan bahwa konsumsi bergantung pada kekayaan dan juga pendapatan. Akibatnya, perpotongan fungsi konsumsi AW bergantung pada kekayaan. Oke, teman-teman.
Setelah itu, ini ada juga kurva. Nah, di kurva ini menjelaskan bagaimana perubahan kekayaan alihkan konsumsi. Fungsi jika konsumsi bergantung pada kekayaan, maka peningkatan kekayaan menggeser nih. Dari sini menggeser dia ke atas, teman-teman. Fungsi konsumsi ke atas. Dengan demikian, fungsi konsumsi jangka pendek yang membuat kekayaan tetap konstan tidak akan terus bertahan dalam jangka panjang ketika kekayaan meningkat dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini ada juga kurva. Penjelasannya, konsumsi, pendapatan, dan kekayaan selama siklus hidup. Jika konsumen memperlancar konsumsi selama hidupnya, seperti yang ditunjukkan oleh garis konsumsi horizontal, ini horizontal, teman-teman. Horizontal, dia akan menabung dan mengumpulkan kekayaan selama tahun-tahun kerjanya, dan kemudian menabung dan menghabiskan kekayaannya selama masa pensiun. Ya, teman-teman. Kemudian, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, Milton Friedman dan hipotesis penghasilan permanen. Hipotesis penghasilan permanen adalah bagian dari penghasilan yang orang harapkan akan bertahan di masa depan. Pendapatan transitori adalah bagian dari pendapatan yang tidak diharapkan orang per orang. Dengan kata lain, pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata dan pendapatan sementara adalah penyimpangan acak dari rata-rata tersebut. Nah, persamaan ini, teman-teman. C sama dengan alfa Y besar pangkat P. Di mana A adalah konstanta yang mengukur bagian dari permanen dari penghasilan dari permanen yang dikonsumsi. Hipotesis pendapatan seperti yang diungkapkan oleh persamaan ini menyatakan konsumsi sebanding dengan pendapatan permanen. Nah, setelah itu implikasi. Bagilah kedua sisi fungsi konsumsinya dengan Y untuk mendapatkan APC sama dengan C per Y sama dengan alfa Y pangkat P per Y. Menurut hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata bergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan saat ini. Ketika pendapatan sewa saat ini untuk sementara naik dia, pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata untuk sementara turun. Nah, pendapatan saat ini untuk sementara turun di bawah pendapatan permanen. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata sementara akan naik. Oke, next. Nah, pembahasan yang kelima, Robert Hall dan random walk, hipotesa. Kita ke hipotesisnya dulu. Ekonom Robert Hall adalah orang pertama yang menurunkan implikasi ekspektasi rasional terhadap konsumsi. Dia menunjukkan bahwa jika hipotesis pendapatan permanen benar dan jika konsumen memiliki harapan yang rasional, maka perubahan konsumsi dari waktu ke waktu tidak dapat diprediksi. Ketika perubahan dalam suatu variabel yang tidak dapat diprediksi, variabel tersebut dikatakan mengikuti jalan acak. Nah, menurut Hall, estimasi hipotesis pendapatan permanen dan ekspektasi rasional mengimplikasikan bahwa mengikuti jalan yang acak. Selanjutnya, implikasinya, jika konsumen mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki ekspektasi rasional, maka hanya perubahan kebijakan yang tidak terduga yang mempengaruhi konsumsi. Perubahan kebijakan ini berlaku ketika mereka berubah harapan. Oke. Selanjutnya David yang keenam, pembahasan keenam, David Levson dan tarik gratifikasi instan. Kami melihat perilaku seperti ini dalam banyak situasi dalam hidup seseorang. Yang sedang berdiet mungkin akan mendapatkan bantuan kedua saat makan malam. Sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan makan lebih sedikit besok. Nah, seseorang dapat merokok satu batang lagi sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah yang terakhir. Dan seseorang konsumen dapat berbelanja secara royal di pusat perbelanjaan sambil berjanji lagi pada dirinya bahwa besok dia akan mengurangi pengeluarannya dan mulai menabung lebih banyak di masa pensiun. Tetapi ketika hari esok tiba, janji itu seakan-akan berlalu aja dan diri baru mengeluarkan pengambilan dengan keinginannya sendiri untuk pemuasan instan. After that,
Oke. Nah, sekian. Dan ini sekian dari saya. Mungkin tadi banyak kata yang salah. Nah, di situ saya minta maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya, channel YouTube saya. Nah, nama channel YouTube saya itu adalah Teuku Faiz Kamal Ihnur. Nah, dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Saya berharap apa yang sudah saya sajikan kepada teman-teman bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Akhir kata, cuma ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata. Dan Faiz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan pesan Faiz untuk kita semua, tetap semangat dalam menghadapi semua aktivitas kita. Oke, bye-bye. Thank you.